BTTH Kaisar Api, episode 426. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Linggu, terdapat sebuah lorong di puncak pegunungan yang menjulang tinggi, yang terhubung langsung ke bagian bawah pegunungan, dan disinilah yang disebut Linghai berada. Bentuk Linghai cukup aneh, seperti gunung dan sungai biasa, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat dahsyat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa di dalam Linghai, lebih jauh ke bawah, terdapat kelompok bahan obat yang dibungkus oleh pasukan khusus. Terbaring tenang di kedalaman laut Linghai, menunggu semua orang untuk mengambilnya, dan ramuan obat ini adalah ramuan obat terakhir yang hilang dari ribuan peserta. Apakah ini yang disebut Linghai? Tulisan tangan Tong Tian dari keluarga Yao benar-benar mengejutkan. Beberapa jam kemudian, Xiao Yan tiba di sini dengan selamat, tampaknya tanpa menemui hambatan dari tokoh-tokoh kuat lainnya di sepanjang jalan. Mendongak, Xiao Yan berdiri di area terbuka yang terdiri dari bebatuan. Melihat sekeliling, lautan roh yang membentang ribuan mil muncul. Yang menarik perhatianku adalah lautan vitalitas yang sangat luas. Seluruh area lautan itu hampir mencapai 1000 kaki. Ombaknya berkilauan, dan sosok beberapa peserta terus melayang di lautan roh. Selain itu, bayangan hitam tampak melihat ketika mereka tiba di sosok Xiao Yan. Tanpa ragu-ragu, ujung jari kaki mereka mengetuk udara dengan ringan, dan segera melesat ke lautan roh di bawahnya. Mereka tidak ingin berurusan dengan monster seperti Xiao Yan. Mengumpulkan bahan-bahan obat terakhir adalah langkah terakhir dalam memurnikan pil obat. Pil obat tingkat 8 yang hampir sakral, aku tidak tahu apakah bisa berhasil dimurnikan. Xiao Yan menatap lautan spiritual yang bergelombang di depannya, matanya tak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sedikit panas. Pil obat suci tingkat 8 bukanlah tantangan kecil bagi Xiao Yan saat ini, tetapi hasilnya layak dicoba. Jika berhasil, terobosan Xiao Yan ke tingkat suci sudah di depan mata. Weng berdengung. Begitu suara Xiao Yan terdengar, lautan spiritual di bawahnya tiba-tiba berguncang, dan gugusan cahaya yang terbentuk dari kekuatan jiwa yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari bawah. Sepertinya langkah terakhir ini tidak semudah itu. Xiao Yan tersenyum tenang, namun hatinya sedikit waspada. Xiao Yan memandang para ahli yang muncul dari dasar lautan spiritual, kecuali beberapa orang dari ras kuno. Tampaknya sebagian besar dari mereka telah berkumpul di sini. Ada sedikit jejak darah di lengan baju mereka, dan aura yang sangat mengerikan muncul dari darah itu, yang jelas-jelas baru saja terkontaminasi, bahkan suara mereka pun sangat memalukan, lebih seperti suara makhluk yang sedang dikejar. Hehe, kakak Xiao Yan benar-benar tepat waktu. Orang-orang yang mendekat berjumlah 100 orang, semuanya jatuh ringan di atas beberapa batu di samping Xiao Yan, dan tersenyum pada Xiao Yan, tetapi meskipun begitu, sulit untuk menyembunyikan kepanikan dan kecemasan mereka. Jika ada sesuatu yang ingin kau sampaikan, katakan saja padaku. Mata Xiao Yan dingin membeku, dan dia melirik sekeliling dengan ringan. Xiao Yan tidak berniat mempercayai orang-orang ini, dan aura aneh yang terpancar dari mereka membuat Xiao Yan merasa selalu dalam masalah. Ada sesuatu yang tidak beres. Saudara Xiao Yan, Linghai di bawah adalah bagian terakhir dari pengumpulan bahan obat, tetapi ada monster dahsyat di bawah sana yang menghalangi kemajuan kita. Sulit bagi kami untuk bersatu dengan semua orang. Beberapa tokoh tak kuasa menahan diri untuk menyanjung Xiao Yan, dan implikasinya jelas agar Xiao Yan mengambil tindakan. Di manakah putra-putra pilihan dari ras kuno? Xiao Yan melirik secara acak, memandang lautan spiritual yang bergejolak di depannya, dan segera mengerti bahwa apa yang dikatakan orang-orang ini benar. Memang ada kekuatan mengerikan yang bekerja di bawah sana, tetapi tidak terjadi apa-apa. Guan Ji menggantung tinggi, Xiao Yan tidak ingin menjadi kuli yang sia-sia. Saudara Xiao Yan, kami tidak akan bersembunyi darimu lagi. Shen Hong dan Yan Xuan menggunakan kita sebagai tameng dengan dalih menyatukan kekuatan mereka. Mereka berdua menekan Ling Zixi untuk memaksamu muncul, tetapi setelah mereka menyatukan ras kuno dengan kekuatan kita, keduanya ternyata jahat, langsung membuat marah binatang penjaga ini terlebih dahulu, dan menggunakan kekuatan koalisi untuk melawan binatang itu,
dan keduanya mengikuti jejak untuk mengumpulkan bahan-bahan obat, dan sekarang ras kuno lainnya bertempur sengit dengan binatang itu. Aku khawatir mereka menghadapi krisis hidup dan mati. Beberapa pria kuat tidak dapat menahan diri untuk saling memandang dengan cemas, dan berkata dengan menyalahkan diri sendiri, jelas mereka meremehkan ambisi Shen Hong dan Yan Xuan. Monster yang bisa menghancurkan dunia, gumam Xiaoyan, tetapi dia tidak menyangka Yan Xuan dan Shen Hong benar-benar akan melakukan tipuan seperti itu. Ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yan Xuan dan Shen Hong adalah pemimpin kelompok ini, tetapi sikap Hunmu Yao Yichen dan yang lainnya tidak baik sama sekali. Jika tidak, begitu kelompok ini berubah dari waktu ke waktu, saya khawatir mereka akan menjadi pihak yang tidak beruntung. Kekuatan Warcraft yang dahsyat mungkin tidak kalah dengan para petarung abadi bintang 8 tingkat akhir di antara kita manusia, dan ia berada jauh di kedalaman lautan spiritual, menjaga bahan-bahan obat yang kita butuhkan, ditambah kekuatan dan kebijaksanaannya tidak berbeda dengan manusia, bahkan putra-putra sombong dari ras kuno pun akan dikalahkan. Jika bukan karena mereka barusan, aku khawatir semua petarung hebat di medan perang akan kebingungan. Du berkata, setelah beberapa saat, aku khawatir luka di tubuh mereka adalah akibat dari monster di bawah sana. Jika bukan karena Hunmu dan yang lainnya menghentikan mereka, aku khawatir kekuatan mereka akan menjadi santapan mereka. Ling Zixi juga ada di bawah sana. Tanya Xiaoyan. Ya, setelah mendengar Xiaoyan pergi, mereka segera menjawab. Puff. Dengan suara itu, Xiaoyan tanpa ragu melepaskan energi dari seluruh tubuhnya, membungkus tubuhnya dari air laut, dan langsung melompat ke dalamnya. Sisi, tepat setelah menyelam ke dalam lautan roh, hawa dingin yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang dan bahkan jiwa menyapu keluar, menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar bergidik. Weng berdengung. Sosok Xiaoyan baru saja mulai turun, dan tiba-tiba kekuatan dahsyat di bawahnya meletus seperti letusan gunung berapi. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh energi langit dan bumi di lautan spiritual menjadi mendidih dan bergelombang pada saat ini. Seluruh lautan spiritual bergetar hebat, dan gelombang setinggi 100 meter terus meluap, semburan roh jahat yang ganas dan buas tersapu keluar dari dasar laut. Ah, ah, ah. Satu demi satu sosok dihantam ombak sesuka hati seperti semut, dan jeritan mereka sangat menyedihkan. Mereka sudah terluka oleh ombak, dan langsung tergulung ombak hingga ketinggian 100 meter. Suara itu terdengar sangat menyeramkan. Mau keluar? Apakah kita akan mati di sini? Tuan Xiaoyan, tolonglah kami. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, para kontestan yang babak belur kehilangan semangat bertarung dan tak kuasa berkata dengan suara tercekat. Saat ini, mereka tak terlalu peduli. Terlalu banyak yang harus mereka lakukan, mereka hanya bisa meminta bantuan Xiaoyan. Bang bang bang. Pada saat semua orang panik, pusaran jurang tiba-tiba muncul di lautan spiritual, dan kemudian satu demi satu siluet terlempar keluar seperti sampah, banyak di antaranya adalah kebanggaan ras kuno. Bagaimana mungkin orang-orang ini memprovokasi binatang penjaga dan membuat mereka begitu marah? Puff. Melihat penampakan ini, sosok Xiaoyan tiba-tiba mundur, kakinya langsung menginjak Ling Hai, menatap jurang tak berdasar di tengah Ling Hai, getaran merinding menjalar di kulit kepalanya. Keluar, Ling Zixi. Setelah beberapa saat, di jurang pusaran Ling Hai, Ling Zixi dan putra-putra kesayangan ras kuno lainnya juga muncul, tetapi mereka sangat malu seolah-olah dilempar oleh seseorang. Kecepatan Xiaoyan meroket saat melihat ini. Ia bergerak maju dan mengangkat Ling Zixi. Xiaoyan, cepatlah. Monster di bawah sana terlalu kuat. Napas Ling Zixi sangat lemah, setetes darah merah terang mengalir dari sudut mulutnya, dan wajah pucatnya jelas terluka parah. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiaoyan melihat sekeliling dan mendapati bahwa bukan hanya ras spiritual, tetapi ras kuno lainnya, seperti ras petir, ras batu, dan lain-lain, juga terlempar dari langit. Hanya Hunmu dan Yaoi yang tidak meninggalkan jejak debu. Yan Xuan dan Shen Hong awalnya berencana untuk menghadapimu bersama-sama dengan menggabungkan kekuatan, tetapi mereka tampaknya telah menemukan harta karun besar di kedalaman Laut Ling Hai. Mereka menipu dan membuat marah binatang penjaga terlebih dahulu. Napas Ling Zixi sedikit pulih, dan berkata dengan suara berat. Bang bang bang. Sebelum suara itu mereda, ratusan sosok muncul dari pusaran laut spiritual satu demi satu, dan gelombang-gelombang mengerikan menerjang tanpa terkendali.
Gelombang-gelombang muncul dari pusaran laut roh. Boom! Raksasa itu meraung, dan aliran air di seluruh tubuhnya melilit tubuhnya. Bayangan besar menyelimuti sebagian besar lautan spiritual, dan aura yang luas dan dahsyat menyebar, membuat hati banyak pria kuat menegang, dan gelombang kematian muncul. Makhluk macam apa ini? Xiaoyan menahan rasa depresi yang sangat menakutkan ini, matanya tertuju erat pada raksasa yang muncul, dan dia kehilangan suaranya. Ho. Mengabaikan keraguan Xiaoyan dan yang lainnya, gelombang besar bergulir berulang-ulang, dan seluruh permukaan Linghai berguncang seperti lava mendidih. Napas seperti ini, sepertinya telah melampaui para ahli tingkat akhir biasa dari 8 bintang Dosian, 2 dewa Yan Xuan dan Shen Hong. Melihat pemandangan ini, Si Wushuang dan Lei Luoshen saling memandang dengan kebencian di mata mereka. Suasana tampak sangat suram. Rencana mereka adalah pertama-tama membawa Xiaoyan ke pengadilan dan memasuki lautan roh untuk mengumpulkan bahan-bahan obat. Jika keduanya tidak berubah untuk sementara waktu, bagaimana situasi ini bisa terjadi? Huho, orang baik, sebenarnya itu adalah monster yang terkenal karena keganasannya, naga jahat es dan api. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berkata demikian ketika gelombang air yang mengelilingi tubuh raksasa itu perlahan menghilang. Saat mendongak, kedua kepala raksasa itu bergoyang, satu diselimuti api yang tak berujung, yang lain dipenuhi benang-benang es yang tak ada habisnya, dan di atas tubuhnya, sisik naga biru coklat yang sangat tebal menggabungkan api dan esnya. Kombinasi kekuatan yang sempurna ini memiliki kekuatan pertahanan yang menakutkan. Cakar naga yang tajam di kepalanya bagaikan pisau tajam, yang cukup untuk menghancurkan senjata apapun. Bahkan hanya sekilas pandang, Xiaoyan bisa merasakan fluktuasi yang benar-benar mengagumkan dari pria ini. Tingkat makhluk ajaib ini mungkin sedikit lebih kuat daripada Dosian bintang 8 tahap akhir dari ras kuno, belum lagi ia juga seekor naga. Crash! Dengan suara gemuruh, air laut yang tak terhitung jumlahnya, seperti langit terbalik, miring langsung dari langit di atas laut Linghai, dan menerjang kerumunan yang ketakutan di bawahnya. Kekuatan serangan yang dahsyat itu bahkan mengguncang ruang angkasa dengan hebat. Batuk, tepat ketika langit dan laut hendak menyerang semua orang, sebuah rantai hitam pekat dan sebuah kuali raksasa dengan cahaya hijau turun dari langit, dan dua sosok dengan napas tersengal-sengal berdiri di antara mereka. Kekuatan kedua orang ini tidak boleh diremehkan, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh di depan aksi gabungan Yao Yichen dan Hun Mu untuk menangkis serangan naga jahat es api. Saudaraku, apakah kau baik-baik saja? Tepat setelah serangan itu berakhir, kedua tubuh itu langsung jatuh, dan beberapa orang di bawah dengan cepat menangkapnya. Yao Yixuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan ekspresi menangis di wajahnya. Kami baik-baik saja, tapi orang ini terlalu kuat, menguras kekuatan kami berdua, dan tidak mampu mengusirnya. Yao Yichen perlahan menutup matanya dan berkata dengan malu. Pada awalnya, Yao Yichen memasuki upacara dengan tekad untuk menang, tetapi dengan penampilan Xiaoyan yang berturut-turut, ditambah dengan pencerahan saudara perempuannya, Yao Yixuan, ia menjadi tenang tentang hasilnya, dan kemudian ia mengambil inisiatif untuk berdamai dengannya. Setelah jiwa mereka hancur, ia membantu banyak ahli alkimia untuk mundur dari lautan spiritual. Jika tidak, tanpa mereka berdua, para ahli alkimia yang lemah ini pasti sudah mati. Xiaoyan, aku belum pernah mengagumi siapapun dalam hidupku, kaulah yang pertama bagiku, jadi aku. Hun Mu di samping berdiri dengan paksa, matanya terus tertuju pada naga jahat es dan api serta Xiaoyan di atas lautan roh, lalu berkata dengan tegas. Jika kau punya kata-kata terakhir, mari kita lanjutkan perbandingan alkimia ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika mendengar kata-kata itu. Seketika, api kuning panas muncul di sekujur tubuhnya, membentuk badai api untuk melindungi semua orang. Entah mengapa, Xiaoyan selalu merasa bahwa orang-orang dari klan jiwa dan orang-orang dari istana jiwa adalah dua spesies yang sama sekali berbeda. Pria itu sangat kuat, aku akan ikut denganmu. Saat ini, naga jahat jiwa es Shenwei memang tak tertandingi, tetapi Yao Yixuan berkata dengan detak jantung yang memerah. Dia tahu bahaya kali ini, tetapi sekarang di sini, selain Xiaoyan, tidak banyak orang dengan kekuatan bertarung. Jika mereka bersembunyi, aku khawatir mereka semua kemungkinan besar akan terkubur di sini. Ayo pergi. Xiaoyan tidak mengucapkan sepatah kata pun,
dan langsung memadatkan api kuning menjadi dua awan api, membawa Yao Yixuan menuju posisi naga jahat es dan api. Naga jahat es dan api memiliki dua kepala. Dengan kerja sama satu kepala es dan satu kepala api, ia merupakan makhluk tak terkalahkan di antara para manusia berkekuatan super di level yang sama, dan aku tidak dapat mengetahui kelemahannya. Namun, aku bisa menahan serangan api dari kepalanya selama 10 detik. Dalam 10 detik, semua kekuatan apinya akan tidak efektif melawanmu, dan kau hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk sisanya. Di atas awan api, kekuatan jiwa yang mendalam di dalam tubuhnya dimobilisasi, tetapi cara mengoperasikan kekuatan jiwa ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiao Yan. Naga jahat es dan api. Itu hanyalah monster dengan darah naga yang lemah. Xiao Yan mengangguk pada Yao Yixuan, lalu matanya berkilat dengan kegilaan. Saat jarak semakin dekat, tekanan yang dirasakan Xiao Yan dan kedua orang itu menjadi semakin mencekam. Ia sedikit mengangkat kepalanya, dan menatap naga jahat es dan api yang terperangkap di pusaran jurang laut roh. Itu adalah dua monster. Dengan kepalanya sedikit muncul di permukaan air, ia menatap semua orang dengan ekspresi menghina, seolah-olah sedang memandang rendah seekor semut. Kemudian, kecuali kedua kepalanya, seluruh tubuhnya ditutupi sisik biru coklat. Sisik-sisik ini mengandung kekuatan es dan api, dan seluruh tubuhnya diselimuti api. Tubuhnya benar-benar terbungkus, memperlihatkan kekuatan dahsyat yang sangat menakutkan dari atas hingga bawah. Itulah kebanggaannya. Klan naga berada di puncak rantai makanan spiritual, dan siapapun yang memiliki sedikit hubungan dengannya tidak dapat lepas dari rasa superioritas bawaan ini. Ayo kita lakukan. Xiao Yan mencibir, lalu menutupi api untuk melindungi kekuatan misterius Yao Yixuan, dan kobaran api tak berujung di tubuhnya seperti matahari terbit, bersinar dengan kecemerlangan tanpa batas. Pada saat ini, naga jahat api es perlahan teringat sesuatu di matanya yang penuh penghinaan, dan bahkan dari tubuh Xiao Yan, tercium kekuatan yang sangat menakutkan. Itulah juga kekuatan klan naga, tetapi nafas klan naga yang terkandung di dalamnya 100 kali lebih tirani daripada dirinya sendiri. Ho ho ho. Tampaknya hal itu diprovokasi oleh makhluk kecil seperti Xiao Yan. Dua kepala naga jahat es dan api itu mengangkat kepala mereka ke langit dan meraung, dan kekuatan yang sangat dahsyat disuntikkan ke dalam kolom air di sekitar tubuhnya, rakus dan berdarah. Mata naga itu menatap Xiao Yan, ingin menghancurkan mayat Xiao Yan menjadi 10.000 keping. Robek saja. Ditatap oleh pria besar itu, Xiao Yan hanya merasa jiwanya terkejut, dan gelombang dingin menusuk muncul, dan tiba-tiba dia tidak berdiri di tempatnya. Krak, tepat saat Xiao Yan mengangkat kaki depannya, laut tempat dia berdiri seketika berubah menjadi patung es. Aura yang sangat dingin itu sungguh menakutkan. Manusia kecil yang berani peduli dengan harta karun di singgasana ini, kalian sedang mencari kematian. Melihat Xiao Yan lolos dari serangan pertamanya, naga jahat es api memuntahkan niat membunuhnya yang tak berujung. Diiringi raungan amarahnya, seluruh lautan spiritual bergejolak, dan kolom-kolom air yang menjulang tinggi berkumpul dari dasar laut, merayap perlahan di sampingnya. Mengapa kamu harus berjuang sekeras itu? Kenapa kau tidak duduk dan minum teh? Xiao Yan tersenyum tenang. Saat ini, kekuatan dalam tubuhnya sedang dimobilisasi dengan cepat. Tekanan yang diberikan pria ini pada Xiao Yan tidak biasa dan tidak boleh dianggap enteng. Mencari kematian. Melihat tidak ada tanda-tanda siapapun keluar, tubuh gemuk naga jahat api es itu langsung tenggelam ke laut spiritual, sementara semburan air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Xiao Yan, dan aliran udara mengerikan yang terkandung di dalamnya membuat seluruh laut spiritual bergemuruh hebat. Meraung, keras dan menggelegar. Kenapa orang ini begitu kasar? Seharusnya, meskipun Yan Xuan dan keduanya membuatnya marah, dia tidak akan semarah ini sebagai seorang penjaga. Di tubuh Xiao Yan, berkah transformasi Dewa Naga perlahan muncul, dan segera menahan serangan dari kolom air yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan, hati-hati, orang ini sangat kuat, dan kekuatan air dan apinya bahkan lebih sulit diprediksi. Melihat naga jahat es dan api yang bersembunyi di lautan roh, Hunmu yang terluka, Yao Yichen, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung dari jauh. Suara mereka serak, dan mereka tidak dapat membantu Xiao Yan sekarang, tetapi mereka baru saja dikalahkan oleh kekuatan es dan api orang ini, mengingatkan Xiao Yan tanpa daya.
Xiao Yan mendengus dingin, tanpa ragu, dengan berkah transformasi pertama Dewa Naga dan perlindungan api suci, sosok itu melesat keluar, dan penguasa kuno di belakangnya mengendalikan situasi, lalu dengan kedua tangan, memadatkan kekuatan seluruh tubuhnya, menghantam Ling Hai di bawah langsung di udara. Boom! Kali ini, dia tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun. Dia hanya menggunakan kekuatannya sendiri untuk memamerkannya. Cahaya yang memekakkan telinga melesat keluar. Dengan serangan secepat kilat, cahaya itu dengan mudah menghancurkan serangan kolom air yang tak terhitung jumlahnya, dan segera memanfaatkan situasi untuk bersembunyi. Naga jahat es dan api di lautan roh pun terlempar jauh. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jerawat, kekuatan jiwa tirani membuat Xiao Yan mengunci target pada naga jahat api es sejak lama, dan seketika itu juga energi Qi yang membawa api tidak menyimpang sedikit pun, dan menghantam tubuh naga jahat api es dengan kekuatan petir. Wengom, naga jahat api es itu hanya merasakan kejutan tiba-tiba di tubuhnya, dan sensasi terbakar yang hebat di tubuhnya membuatnya linglung, tetapi sisik naga biru coklat yang tak terkalahkan itu tidak mengalami kerusakan apapun, hanya sedikit penyok, tidak membantu sama sekali. Pertahanan yang sangat kokoh. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak bisa menembus pertahanannya bahkan dengan api suci. Ho ho ho. Serangan Xiao Yan membuat naga jahat api es yang sudah marah semakin murka, mata di kedua kepalanya memerah, dan roh jahat yang mengerikan melesat keluar. Setelah beberapa saat, kedua kepala dan mulutnya terbuka lebar, dua pancaran cahaya coklat dan satu pancaran cahaya biru es, dengan dua kekuatan yang sangat berbeda, memenggal kepala Xiao Yan. Berkas cahaya kedua jelas memiliki atribut air dan api, dan kekuatannya sangat bergejolak. Jika terkontaminasi sedikit saja, saya khawatir ia akan runtuh dalam sekejap. Robek itu, Xiao Yan tidak sempat mundur, tetapi merasakan pancaran cahaya kedua datang, dan dia terisolasi serta ditekan oleh kekuatannya, tidak dapat bergerak sama sekali. Hei, sinar kedua bagaikan cahaya penghancur dunia. Kemanapun ia pergi, ruang angkasa bergetar, dan bahkan beberapa hantu yang kurang beruntung terkontaminasi oleh sinar kedua, berubah menjadi patung es, orang-orang terbakar, dan suara-suara menyedihkan yang tak berujung. Xiao Yan, bersiaplah. Pada saat kritis, mata indah Yao Yixuan berkedip, dan suara lembut melesat keluar dengan semburan cahaya yang cemerlang. Sinar cahaya itu seperti pelangi, sangat indah, tetapi dipenuhi dengan sentuhan kekuatan jiwa yang tak tertandingi. Serangan semacam itu seperti serangan jiwa, tetapi ada sedikit kesamaan dan perbedaan. Oke, tidak ada tebasan fase. Merasakan bahwa kekuatan atribut api pada naga jahat api es sangat mengurangi penindasannya, tubuh Xiao Yan kembali stabil, dan kekuatan yang meluap dicurahkan ke penguasa kuno. Kaca, entah kekuatan apa, ketika kekuatan jiwa Yao Yixuan menyerbu pancaran api di antara dua berkas cahaya, pancaran api itu tiba-tiba terhenti di udara. Hanya berkas biru es dengan desiran angin yang melesat ke arah Xiao Yan dengan agresif. Penggal kepalaku. Sebelum sempat memikirkan tindakan Yao Yixuan, Xiao Yan meraung marah, dan energi tak terlihat, disertai dengan nyala api yang sangat panas, melesat menuju pancaran cahaya biru es. Bang bang bang. Serangan dahsyat keduanya menyebabkan gelombang besar setinggi ratusan kaki, dan setelah beberapa saat, serangan keduanya mereda dengan tenang, berubah menjadi kolom air kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya kembali tenang. Hancurkan aku. Tepat setelah pancaran cahaya biru es itu menghilang, Xiao Yan mengabaikan doqi yang bergejolak hebat di tubuhnya, dan langsung mengepalkannya menjadi bentuk kepalan tangan, menempelkannya pada api yang tak berujung, dan meninju pancaran api di langit dengan satu pukulan. Sabu-sabu, sebuah kepalan tangan menghantam, dan gelombang api yang memscorching memenuhi hati setiap orang dengan rasa takjub. Manusia ini sangat menakutkan. Tidak, aku ceroboh, ternyata kelompok manusia ini berusaha menyingkirkan harimau dan meninggalkan gunung. Tepat ketika naga jahat api es hendak mengerahkan seluruh kekuatannya, kedua kepala itu memancarkan cahaya samar, dan kepala mereka menoleh bersamaan. Menatap dasar laut spiritual, sepertinya ada seseorang yang masuk ke suatu tempat. Di manakah harta karun paling berharga di seluruh Ling Hai? Mau lari kemana? Xiao Yan mendengus dingin ketika menyadari keanehan naga es dan api itu, mengangkat penguasa kuno, dikelilingi api seperti dewa api, turun ke bumi, dan pergi untuk bertarung. Hei, dengan suara itu,
Naga jahat api es tidak sempat mengendalikan Xiao Yan, tetapi sisik naga berwarna biru coklat di tubuhnya ditebas oleh Xiao Yan, dan rasa sakit menjalar ke kepalanya. Sekelompok semut, aku tak bisa melepaskanmu. Tunggu, naga jahat api es meraung di langit, tetapi dia mengabaikan Xiao Yan, dan dia tidak peduli dengan rasa sakit hebat yang menjalar dari tubuhnya. Ekspresinya sangat gugup, dia melesat ke langit, ternyata sedang berenang menuju kedalaman laut roh. Kalian tetap di sini, aku akan turun dan melihat-lihat. Xiao Yan mengubah wujudnya, api menyelimuti tubuhnya, dan langsung melompat ke lautan roh, mengejar naga jahat es dan api. Adapun orang-orang di atas Ling Hai, mereka masih diliputi rasa takut karena krisis sementara telah berakhir, tetapi bagaimana mungkin naga jahat es dan api, yang begitu tirani sehingga bahkan para ahli dari ras kuno pun tidak dapat mengatasinya dengan bantuan tangan Xiao Yan, menjadi begitu mudah dikalahkan. Atau apakah naga jahat es dan api melakukannya dengan sengaja? Robek itu, tekanan Xiao Yan meningkat drastis begitu dia memasuki lautan spiritual. Meskipun penghalang energi yang dibentuk oleh api suci menghalangi masuknya air laut, gelombang hawa dingin menusuk menjalar ke pikiran Xiao Yan. Tampaknya mereka dapat mengabaikan pertahanan api suci dan langsung menyerang Xiao Yan sendiri. Suhu di dalam lautan spiritual sangat mengerikan, dan terdapat semburan cahaya redup di sekitarnya, serta tekanan luar biasa di jurang air sangat memengaruhi kecepatan Xiao Yan. Kelompok itu terbungkus, dan terdapat bahan-bahan obat dengan berbagai bentuk yang berdiri dengan tenang. Untuk mengumpulkan bahan-bahan obat ini, Anda hanya dapat mengaktifkan obat-obatan yang sesuai. Apa yang terjadi di bawah sana? Apakah ini benar-benar bisa membuat naga jahat es api begitu cemas? Dan tidak ada jejak Yan Xuan dan Shen Hong. Mungkinkah tindakan naga jahat es dan api ada hubungannya dengan mereka? Mata Xiao Yan sangat waspada. Setelah serangan napas itu, kekuatan jiwa Xiao Yan terblokir, sehingga dia hanya bisa mengikuti naga jahat es dan api menuju dasar laut. Ho ho ho, naga jahat api es itu tak peduli. Kecepatannya meroket dan terbang menuju dasar laut roh. Aura ganas di kedua kepalanya seperti monster yang mengamuk. Saat ini, ia sangat marah dan menjaga dirinya sendiri. Jika harta karun yang telah ada selama ribuan tahun dicuri oleh orang lain, ia pasti akan sangat murka. Pada saat yang sama, di dasar laut Ling Hai di bawah. Apakah ini tempat inti penjaga naga jahat es dan api? Yan Xuan dan Shen Hong saling pandang. Derasnya air di sekitar mereka menekan kekuatan mereka, dan tiba-tiba mereka melihat dasar laut, sebuah genangan lumpur muncul, tepat di atas lumpur itu, ada semburan vitalitas, dan jelas bahwa mungkin ada harta karun gaib di dalamnya. Ayo kita lihat, Yan Xuan dan Shen Hong tidak bisa saling mendukung sendirian, jadi mereka hanya bisa saling menyemangati, lalu napas mereka perlahan keluar, dan mereka berjalan perlahan menuju lumpur di bawah, siap untuk mencari tahu. Ho ho ho, keduanya belum menyentuh posisi lumpur, tetapi merasakan gaya tolak yang mendorong tubuh mereka menjauh. Setelah beberapa saat, arus bawah yang deras di atas lautan Ling, disertai dengan makhluk raksasa, meletus. Tidak, mundur. Pada saat ini, kedua Yan Xuan merasakan hawa dingin di hati mereka, dan ujung jari kaki mereka menunjuk ke kehampaan dan dengan cepat mundur. Jika kekuatan mengerikan semacam itu tidak membela diri, saya khawatir mereka berdua akan berada dalam krisis yang sangat mengerikan. Manusia sialan, aku akan mencabik-cabik kalian. Dengan suara keras, raungan yang memekakkan telinga muncul, dan naga jahat es dan api berubah menjadi seberkas cahaya dua warna yang terjalin dengan es dan api, menyambar di dasar lautan spiritual, dan melesat langsung ke arah Yan Xuan berdua, dengan momentum yang mengancam, seolah memasuki alam yang tak terhingga. Sisik naga, teman baikku. Dia benar-benar mencuri sisik naga dari naga jahat api es, pantas saja orang ini sangat marah. Xiao Yan bersembunyi di kegelapan, kekuatan jiwa yang besar menyelimuti tubuhnya, sehingga dia tidak dapat ditemukan oleh naga jahat api es untuk sementara waktu. Sisik naga berwarna biru coklat di tangan Xuan tiba-tiba menjadi jelas. Sisik naga adalah kebanggaan makhluk naga, dan tindakan seperti mengambil sisik naga dan mengupas kulit mereka sama saja dengan membunuh dan menghukum mereka, dan hal itu sangat dibenci oleh para naga. Ternyata aku ingin makan sendirian. Tatapannya bergeser, Xiao Yan menemukan ada cahaya samar yang bersinar di lumpur di bawahnya, dan sentuhan cahaya itu sebenarnya mirip dengan istana spiritual di dalam tubuhnya sendiri.
Biarkan mereka bertarung, tidak pantas untuk menunjukkan semua cara sekarang. Xiaoyan bergumam pelan, dan tiba-tiba memilih untuk berdiri dan menonton. Biarkan makhluk buas ini melihat rencana kita. Shen Hong, hentikan dengan tanganku. Aku akan menggunakan sisik naganya untuk mencoba mendekati dasar. Jika berhasil, kita akan mendapatkan setengah dari harta karun di bawah sana. Yan Xuan mendengus dingin, kecepatannya meroket, memegang sisik naga biru coklat di tangannya, langsung menuju ke lumpur di bawah, mencoba mengambil harta karunnya. Namun, saat ini, dengan perlindungan sisik naga, kekuatan penolaknya sangat berkurang dengan cepat. Yan Xuan sangat gembira, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengerahkan sisik naga dan kekuatannya sendiri. Gigi ular hitam. Melihat ini, Shen Hong merasa sangat kesal, tetapi serangan sekuat naga es dan api itu hanya bisa menggigit giginya dengan keras, dan mereka berdua berada dalam kekacauan. Demi merebut harta karun ini untuk diri mereka sendiri, mereka telah membuat marah para kontestan lain. Jika mereka gagal, saya khawatir akhir dari mereka berdua akan berada dalam keadaan yang mengerikan. Begitu suara itu berhenti, kobaran api panas muncul dari seluruh tubuhnya, membentuk ular api ganas dan buas langsung di dasar laut. Di bawah kendali Shen Hong, ular itu meledak seperti ular berbisa dan melesat ke arah naga jahat es dan api, berusaha melawan serangannya. Kaca. Meskipun Shen Hong mengatakan bahwa kekuatannya tidak buruk, tetapi naga jahat api es bukanlah hal yang mudah, dan mereka berdua adalah pelaku yang telah membuat naga jahat api es marah. Serangan Shen Hong dengan mudah dikalahkan oleh naga jahat api es. Serangan bambu penghancur dilepaskan, dan niat membunuh serta amarah yang ganas membuat Shen Hong sedikit terkejut. Jika terus seperti ini, saya khawatir mereka akan mati. Tirai cahaya. Pada saat ini, Shen Hong merasakan kekaguman yang luar biasa, yang sangat dekat dengan kematian, matanya menjadi serius, jari-jarinya bergerak cepat, dan kemudian sebuah gulungan kulit domba Anglika muncul, dengan misteri yang tak terhitung jumlahnya tergambar di gulungan itu. Garis-garis misterius itu jelas berasal dari tangan orang yang kuat, tetapi dia tidak punya waktu untuk ragu-ragu, jari-jarinya bergerak cepat dan merobeknya dalam sekejap. Boom! Gulungan kulit domba kuno itu baru saja dilepaskan, dan cahaya suci yang tak ternodai memenuhi seluruh dasar laut. Cahaya suci yang menyilaukan menyelimuti Shen Hong, membuatnya kebal terhadap air dan api, dan untuk sementara, serangan naga jahat es dan api itu meleset dari sasaran. Gulungan keterampilan bertarung sekali pakai atribut cahaya. Xiaoyan tak kuasa bergumam saat melihat ini. Entah mengapa, Xiaoyan selalu merasa bahwa Shen Hong ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan tahta suci. Setelah mengedipkan matanya, Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Melihat ke arah Yan Xuan, ia mendapati tubuh Yan Xuan tiba-tiba berhenti bergerak, seolah-olah ia waspada dan ragu-ragu. Yan Xuan oke. Orang ini adalah monster tak tertandingi yang sebanding dengan Dosian, manusia bintang 8 tingkat akhir, dan aku tidak bisa menghentikannya. Dengan pukulan misterius seperti itu, tubuh Shen Hong menggeliat, dan serangan tirani bertubi-tubi muncul, tetapi tidak berhenti. Tanpa menimbulkan banyak kerusakan pada naga jahat api es, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ke arah Yan Xuan di bawahnya. Makhluk setingkat naga jahat es api jauh melampaui manusia setingkatnya dalam hal kekuatan tempur dan kecerdasan. Tindakan mereka tidak berbeda dengan mengirim mereka ke kematian. Wang berdengung. Yan Xuan tidak peduli untuk menanggapi Shen Hong, dia hanya merasa bahwa semakin dekat dia dengan lumpur tak berwarna dan transparan ini, kekuatan di tubuhnya dengan cepat mengalir pergi, dan bahkan rasa dingin yang mengejutkan muncul di hatinya. Kalian semua harus mati. Tirai cahaya perlahan menghilang, tubuh naga jahat api es bergoyang, kedua kepalanya terangkat tinggi, dan kekuatan yang bergelombang perlahan bergejolak di keempat matanya. Kemarahan mengerikan itu meluap dari kedua kepalanya, dan energi dahsyat air dan api menjadi semakin intens, yang menyebabkan perilakunya menjadi sangat jahat dan menakutkan. Sepertinya di bawah pukulan ini, seluruh dunia akan tertutupi. Bang bang bang, di balik tirai air, tubuh besar naga jahat es dan api langsung mengurung seluruh dasar laut, sehingga keduanya tidak bisa pergi dari sana. Tubuhnya pun sedikit terangkat, dan cahaya merah darah di atas kedua kepalanya tampak sangat aneh. Setelah beberapa saat, muncul versi mini naga es dan api, yang memadatkan kekuatan tertinggi di dadanya, mengguncang seluruh dasar laut.
Meskipun naga energi es dan api itu berukuran cukup kecil, siapapun dapat mencium aura menakutkan yang benar-benar membuat bulu kuduk merinding darinya. Serangan tirani seperti itu adalah wujud Seon setelah naga jahat es dan api menggabungkan kekuatan es dan api. Dengan kekuatan mereka berdua, mustahil untuk melawannya. Ini rusak. Melihat pemandangan ini, ekspresi Shen Hong menjadi sangat serius. Tinjunya tak kuasa mengepal erat, dan bahkan beberapa kekuatan yang agak samar di Najie hampir bergerak. Lupakan saja, kali ini aku datang ke sini hanya untuk mendapatkan gelar alkemis nomor 1 di daratan utama, tidak perlu mati demi sebuah harta karun. Yan Xuan, sebaiknya kau simpan saja benda ini untuk dirimu sendiri. Wajah Shen Hong berubah muram, lalu sebuah gulungan muncul, langsung diremas, tubuhnya seketika terserap ke dalamnya dan dia pergi dari sini. Gulungan transfer ruang waktu sistem cahaya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh beberapa pejabat tingkat tinggi di tahta suci. Detail tentang orang ini tidak diketahui. Sepertinya dia harus mewaspadainya. Xiaoyan kehilangan suaranya. Shen Hong, Sekte Siyue, bajingan. Pada saat ini, Yan Xuan meraung marah. Dia jelas hampir berhasil mengumpulkan harta karun itu. Bagaimana mungkin Shen Hong begitu serakah dan takut mati? Tunduklah di bawah kuasa ilahiku, semut. Pilar naga iblis es dan api. Raungan yang memekakkan telinga langsung terdengar, dan seluruh dasar laut yang terkurung berguncang. Energi dahsyat itu tak pelak lagi memicu gelombang besar setinggi ratusan meter di langit, dan suara-suara teredam terdengar satu demi satu. Dikelilingi oleh energi es dan api murni, versi mini dari bayangan naga itu melompat-lompat, dan tiba-tiba melesat menuju kobaran api di bawah. Dimanapun ia lewat, ruang angkasa meledak, dan kekuatan dahsyat itu membuat energi langit dan bumi di sini langsung hancur. Api surgawi itu abadi. Merasakan serangan maut, Yan Xuan menahan napas, matanya terpejam, darah di sekujur tubuhnya mendidih, otot-ototnya tiba-tiba menegang, dan pada saat yang sama, api yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, langsung di atas tubuhnya, membentuk tubuh energi yang menjulang tinggi. Melakukan ritual tubuh kaisar. Itu sudah sangat lama sekali. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, betapapun berbakatnya Yan Xuan ini, pada tahap akhir Do Xian bintang 8, pukulan marah naga jahat api es mungkin akan membuatnya terluka parah dan tak bisa diselamatkan. Boom! Tubuh Kaisar Dou yang berwarna merah menyala sangat kokoh, dan levelnya mungkin setinggi peringkat ke-9. Dengan tambahan tubuh Yan Xuan yang melampaui level benih surgawi agung, kekuatannya hanya kalah dari api Saint Yan. Seluruh tubuh Dou sangat bercahaya. Hancurkan. Naga jahat es api mendengus dingin, dan tiba-tiba kedua kepalanya memancarkan aura dominan yang menunjukkan siapa penguasanya. Kaca. Tubuh Kaisar Dou hancur seketika, dan pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya membentuk matahari yang menyengat dan menusuk, menyinari seluruh dasar laut. Dada Yan Xuan juga terluka parah, dan darah di tubuhnya bergejolak hebat, seolah-olah ada ancaman kehancuran kapan saja. Dengan suara keras, Yan Xuan menyemburkan seteguk darah. Seketika, suhu tubuhnya yang panas terik meningkat tajam, dan jantungnya berdebar kencang. Memanfaatkan momen penghinaan dari naga es dan api itu, dia melarikan diri melalui celah di samping. Ho ho ho! Melihat kedua pelaku lolos dari serangan satu demi satu, kepala besar naga jahat es api itu tak kuasa menahan raungannya. Mereka awalnya mencuri sisik naga di tubuh mereka sendiri, lalu menggunakan tipu daya untuk mengalihkan perhatian harimau dari gunung, mencoba merebut endapan berharga yang telah mereka jaga selama ribuan tahun, yang membuat mereka berhasil melarikan diri. Kemarahan tak berujung dan niat membunuh dilampiaskan, mengubah tempat ini menjadi dasar laut yang sesungguhnya. Seperti yang diharapkan dari para dewa ras kuno. Melihat ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berpikir bahwa kedua orang ini akan mati di bawah cakar naga jahat es api, tetapi dia meremehkan kekuatan mereka. Boom! Di dunia bawah laut, naga jahat es dan api meraung liar, melampiaskan amarahnya yang telah lama ditekan, dan pikiran banyak kekuatan yang menyaksikan adegan ini dari dunia luar menjadi gelap, terutama leluhur Yanyun dan monster tua Sensi. Pria besar, kenapa kau bergerak begitu banyak? Sementara naga jahat api es meraung seperti itu, Xiaoyan juga berjalan perlahan dan keluar dari ruang hampa tersembunyi di dasar laut. Anak laki-laki manusia, apakah kau berani mengikutiku? Gunakan nyawamu untuk meredakan amarahku.
Pada saat itu, naga jahat api es ingin menebas semua manusia dengan 1000 pedang. Xiao Yan baru saja muncul di depannya dan langsung mencibir. Ho ho ho. Karena tidak ada halangan tambahan, tubuh Xiao Yan sedikit berubah, dan transformasi Dewa Naga ditampilkan, dan tekanan mengerikan dari keluarga naga ortodoks menyapu keluar seperti murka para dewa. Long Wei, kau manusia, bagaimana mungkin? Pada saat ini, amarah dalam benak naga jahat api es itu untuk sementara ditekan dan diredakan. Kekuatan yang terkandung dalam raungan naga ini cukup untuk membuatnya menjadi najis. Darah naga itu menjadi tenang. Puff, pilar iblis es dan api berhenti bergerak dan merangkak turun perlahan, tidak berani bertindak gegabah seperti seorang pelayan. Transformasi Dewa Naga, transformasi keempat, transformasi setengah naga. Melihat tatapan mengejutkan dari naga jahat es api, mata Xiao Yan sedikit berubah dan dia langsung tertawa. Kaca-kaca. Sebuah lingkaran cahaya biru perlahan melayang, disertai dengan raungan naga Xiao Yan yang panjang, yang sangat mengejutkan di sini. Raja Naga Baxia, naga jahat es api telah melihat Yang Mulia Raja Naga. Pada saat ini, kegelisahan yang tak terhitung jumlahnya mereda, dan naga jahat es api juga menurunkan kedua kepalanya sepenuhnya dan berkata dengan hormat kepada Xiao Yan. Terlepas dari apakah Xiao Yan adalah manusia atau naga, pola dominasi sejati pada tubuhnya sudah cukup untuk membunuhnya dengan mudah. Pada saat ini, naga jahat es api tidak menunjukkan pembangkangan dan dengan rendah hati merangkak di samping Xiao Yan. Bangun, aku meninggalkan klan naga untuk mencari dunia 1000 besar, para junior di sana bagus untuk berlatih, dan ada sedikit peluang untuk segera masuk ke klan naga. Harta karun di bawah ini berguna bagiku, sebaiknya kau mundur. Xiao Yan bersandar dan berjalan mendekat, dan suara kuno itu menyebar bersamaan dengan kekuatan dominan setengah naga. Ya, naga jahat es dan api mendengar kata-kata itu, ia segera mengosongkan penjara di sekitarnya dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Bahkan hatinya masih gemetar untuk beberapa saat. Raja Naga Baxia adalah salah satu dari 9 raja keluarga naga. Mereka semua berada di tingkat reinkarnasi, dan bahkan jika mereka terluka parah, kekuatan mereka benar-benar tidak mungkin untuk dilawan. Setelah serangan Xiao Yan, naga jahat es api itu lari jauh dan tidak berani bertindak gegabah. Selanjutnya, sebenarnya apa ini? Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan transformasi setengah naga dan kekuatan naga akan memiliki efek yang begitu dahsyat dan mengejutkan pada monster naga. Dia langsung tertawa, tetapi apa yang terjadi barusan tentu saja hanya dibuat-buat oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak mengetahui situasi terkini di antara klan naga. Kekuatan jiwa. Begitu tawa mereda, kekuatan jiwa Xiao Yan yang agung tercurah, dan menghantam lumpur di bawahnya. Gulu-gulu. Diserbu oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, gumpalan lumpur itu memancarkan kekuatan yang menyilaukan, dan kekuatan itu meraung hebat bersama istana spiritual di dalam tubuhnya. Itu, udara suci.